Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Devi Artalina Boru Situmorang dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Akuntansi Angkatan 2017. Pada video materi kali ini, saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Hadli Lydia Rikayana, SE MSI. Silahkan disimak videonya teman-teman. Di video kali ini, yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama, itu membantu pencapaian tujuan fiskal pemerintah daerah. Yang kedua, menciptakan keadilan dan efisiensi penyediaan jasa publik serta umum dan juga penyediaan barang. Yang ketiga, mewujudkan transparansi terhadap masyarakat dan DPRD. Yang keempat, menentukan prioritas belanja daerah. Selanjutnya, ada prinsip APBD. Prinsip APBD ada 6. Yang pertama, prinsip kesatuan, yaitu menghendaki semua pendapatan dan pengeluaran berbentuk satu dokumen anggaran. Yang kedua, prinsip universalitas, yaitu mengharuskan setiap transaksi ditampilkan dalam dokumen anggaran. Yang ketiga, prinsip tahunan, yaitu membatasi masa berlaku anggaran pada tahun tertentu. Yang keempat, prinsip akrual, yaitu menghendaki anggaran dibebani pada pengeluaran yang wajib dibayar dan penerimaan yang semestinya diterima. Yang kelima, kas, yaitu menghendaki anggaran daerah dibebani saat ada penerimaan atau pengeluaran dari atau kas daerah. Yang keenam, prinsip spesialitas, yaitu mewajibkan kredit anggaran disediakan secara lebih rinci. Struktur APBD. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan asli daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hibah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang lain. Yang kedua, pendapatan transfer. Pendapatan transfer pemerintah pusat, yang pertama dana perimbangan. Dalam dana perimbangan, ada dana transfer umum, meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Yang kedua, dana transfer khusus. Dalam dana transfer khusus ini, ada dana alokasi fisik dan dana alokasi non-fisik. Kemudian, yang kedua, ada dana insentif daerah. Yang ketiga, dana otonomi daerah. Yang keempat, dana keistimewaan. Dan kelima, dana desa. Kemudian, dalam transfer antar daerah itu terdiri atas dua, pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang terdiri atas hibah dana darurat, dan atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, klasifikasi belanja daerah terdiri atas A. Belanja operasi, dirinci atas jenis 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja bunga, 4. Belanja subsidi, yang kelima belanja hibah, dan keenam belanja bantuan sosial. Yang B, belanja modal, yang C, belanja tak terduga, yang D, belanja transfer, dirinci atas jenis, yang pertama, belanja bagi hasil, dan yang kedua, belanja bantuan keuangan. Setelah materi dipaparkan, sekarang saatnya menganalisis jurnal. Jurnal yang saya pilih di sini yaitu berjudul Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. Volume dan halaman, volume 5 nomor 4, halaman 160 sampai dengan 171. Tahun 2017, penulis Julis Tatika. Latar belakang dari jurnal ini adalah pemerintah daerah dalam penyusunan rancangan anggaran mempunyai kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan berupa program pembangunan daerah atau Properda dan rencana strategis daerah atau Renstrada.
Kedua dokumen tersebut merupakan acuan rencana 5 tahunan yang dijabarkan dalam kerangka tahunan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengolahan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD yang dilakukan oleh kepala daerah, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Raperda, APBD yang disetujui atau tidak disetujui oleh DPRD. Tujuan dari jurnal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan daerah dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui APBD. Metode dalam jurnal ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengidentifikasi konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai tegaknya peraturan perundang-undangan dan tujuan negara hukum Indonesia yang demokratis. Mengingat permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah urgensi penerapan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD terhadap perencanaan pembangunan, maka pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan perundang-undangan atau statute approach, dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pembahasan dalam jurnal ini, yang pertama, perencanaan pembangunan tingkat nasional. Perencanaan pembangunan terdiri dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Yang kedua, perencanaan pembangunan tingkat provinsi. Penyusunan rencana pembangunan ini dirumuskan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musranbang. Seluruh pelaku atau aktor pembangunan dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan. Yang ketiga, perencanaan pembangunan tingkat kabupaten atau kota. Perencanaan dalam tingkat kabupaten atau kota adalah Repelita atau Propeda dan saat ini RPJM. Yang keempat, APBD dan rencana pembangunan sebagai instrumen penyelesaian kesejahteraan sosial. Pemerintahan daerah berhak mengurus dan mengatur keuangannya sendiri untuk menyejahterakan rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah melalui APBD yang disetujui oleh kepala daerah dan disetujui bersama dengan DPRD belum dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan APBD untuk melakukan pembangunan daerah. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi dalam video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua dalam menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Bye-bye.